Izin Bapak sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu 11 Februari malam. Pemeriksaan dilakukan lantaran berkas laporan dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah palsu berstatus P19 atau belum lengkap. Jokowi tampak didampingi ajudan Kompol Syarif, kuasa hukum Yakub Hasibuan, serta sejumlah anggota Pas Pampres. Setelah pemeriksaan, Jokowi menyebut kehadirannya untuk memberikan tambahan terkait yang diminta tim penyidik masa perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuners, Presiden Jokowi kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya di Februari 2020 terkait dengan fitnah ijazah palsu. Dan pemeriksaan ini dilakukan karena berkas berstatus 19 dikembalikan karena belum lengkap. Jokowi tiba sekitar pukul 15.55 bersama kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, dan ia keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 15. Jokowi mengakui bahwa pemeriksaan kali ini meminta keterangan tambahan terkait dengan perkuliahannya. Yakub menjelaskan kliennya memenuhi panggilan ini sebagai warga negara yang baik. Penyidik Polda Metro Jaya memang sedang mendalami perkara ini di Surakarta dan di Jakarta. Setidaknya ada 10 pertanyaan dengan segala turunannya yang diajukan oleh penyidik, dan setidaknya 2,5 jam penyidik menanyai Jokowi mengenai perkuliahan di UGM. Itu rekan Angga dan Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan apa saja materi tambahan yang digali tim penyidik dalam pemeriksaan Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu? Ya, materi tambahan ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, ini menjelaskan bahwa lebih banyak mengenai pendalaman, yakni terkait dengan masa perkuliahan dari Jokowi, termasuk bagaimana proses skripsinya itu dilakukan dan lain sebagainya. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari Jokowi atas pertanyaan penyidik terkait dengan riwayat perkuliahannya di UGM? Ya, saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi bagaimana respon dari pada sore hari ini. Namun intinya bahwa dari pihak kuasa hukum Jokowi semua sudah diceritakan secara lengkap bagaimana perkuliahan di UGM. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana proses pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam di Mapolres Solo? Ya, proses pemeriksaan dari kami tidak tahu secara persis karena kami diminta menunggu di luar ruang penyidikan. Hanya saja dari pihak Polresta Solo ada yang mendampingi, yakni Kapolresta Solo, Kombes dan ada juga beberapa dari Polresta Solo yang juga ikut mendampingi. Tentu lebihnya kami tidak bisa mengetahui bagaimana suasana di dalam ruang penyidikan. Gitu. Baik, rekan Ahmad, apakah setelah pemeriksaan tambahan ini berkas perkara berpotensi dinyatakan lengkap atau masih memerlukan pendalaman lanjutan? Ya, berdasarkan keterangan kuasa hukum Yakub Hasibuan, pihak penyidik masih akan mendalami beberapa hal, termasuk saksi-saksi barangkali yang akan diperiksa di Solo maupun di Yogyakarta dalam sepekan ini. Dan nantinya berkas itu akan kembali diajukan ke kejaksaan, dan tentunya untuk mengetahui lengkap atau tidak nanti kejaksaan yang bisa menentukan hal tersebut. Baik, rekan Ahmad,
Kemudian bagaimana respon dari tim kuasa hukum Jokowi terhadap perkembangan proses hukum yang sedang berjalan ini? Ya, sejauh ini dari pihak kuasa hukum berusaha kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidikan. Salah satu hal yang bisa dibuktikan yakni dipenuhinya panggilan penyidikan yang sore ini dilakukan di Polresta Solo, dan dengan begitu sejauh ini semua tetap berjalan seperti harapan gitu. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sudah bergerak. Izin Pak. Bapak. Sore Pak. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi, sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Dan tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, para penyidik meminta keterangan, termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin karena kalau di sini mungkin ada beberapa saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu. Termasuk dari Pak Ajudan dan Syarif, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Iya, oke. Terima kasih. Pak, itu soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk
KPU RI membuka jasa salinan jasa buat tua itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan masih dimasukkan? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Munarman. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari pihak proses yang sedang berjalan. Oke. Terima kasih. Bisa bergerak. Pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Sudah tahu? Sampai ketemu di sumber. Izin Bapak, sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu 11 Februari malam. Pemeriksaan dilakukan lantaran berkas laporan dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah palsu berstatus P19 atau belum lengkap. Jokowi tampak didampingi ajudan Kompol Syarif, kuasa hukum Yakub Hasibuan, serta sejumlah anggota Pas Pampres. Setelah pemeriksaan, Jokowi menyebut kehadirannya untuk memberikan tambahan terkait yang diminta tim penyidik masa perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuners, di Presiden Jokowi kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya di Februari 2020 terkait dengan fitnah ijazah palsu. Dan pemeriksaan ini dilakukan karena berkas dikembalikan karena belum lengkap. Jokowi tiba sekitar pukul 15.55 bersama kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, dan ia keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 15.00. Jokowi mengakui bahwa pemeriksaan kali ini meminta keterangan tambahan terkait dengan perkuliahannya. Yakub menjelaskan kliennya memenuhi panggilan ini sebagai warga negara yang baik. Penyidik Polda Metro Jaya memang sedang mendalami perkara ini di Surakarta dan di Jakarta. Setidaknya ada 10 pertanyaan dengan segala turunannya yang diajukan oleh penyidik, dan setidaknya 2,5 jam penyidik menanyai Jokowi mengenai perkuliahan di UGM. Itu rekan Angga dan Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan apa saja materi tambahan yang digali tim penyidik dalam pemeriksaan Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu? Ya, materi tambahan ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, ini menjelaskan bahwa lebih banyak mengenai pendalaman, yakni terkait dengan masa perkuliahan dari Jokowi, termasuk bagaimana proses skripsinya itu dilakukan dan lain sebagainya. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari Jokowi atas pertanyaan penyidik terkait dengan riwayat perkuliahannya di UGM? Ya, saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi bagaimana respon dari pada sore hari ini. Namun intinya bahwa dari pihak kuasa hukum Jokowi semua sudah diceritakan secara lengkap bagaimana perkuliahan di UGM.
Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana proses pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam di Mapolres Solo? Ya, proses pemeriksaan dari kami tidak tahu secara persis karena kami diminta menunggu di luar ruang penyidikan. Hanya saja dari pihak Polresta Solo ada yang mendampingi, yakni Kapolresta Solo, Komisaris dan ada juga beberapa dari Polresta Solo yang juga ikut mendampingi. Tentu lebihnya kami tidak bisa mengetahui bagaimana suasana di dalam ruang penyidikan. Gitu. Baik, rekan Ahmad, apakah setelah pemeriksaan tambahan ini berkas perkara berpotensi dinyatakan lengkap atau masih memerlukan pendalaman lanjutan? Ya, berdasarkan keterangan kuasa hukum Yatra Tujuan, pihak penyidik masih akan mendalami beberapa hal, termasuk saksi-saksi barangkali yang akan diperiksa di Solo maupun di Yogyakarta dalam sepekan ini. Dan nantinya berkas itu akan kembali diajukan ke kejaksaan dan tentunya untuk mengetahui lengkap atau tidak nanti kejaksaan yang bisa menentukan hal tersebut. Baik, rekan Ahmad. Kemudian bagaimana respon dari tim kuasa hukum Jokowi terhadap perkembangan proses hukum yang sedang berjalan ini? Ya, sejauh ini dari pihak kuasa hukum berusaha kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidikan. Salah satu hal yang bisa dibuktikan yakni dipenuhinya panggilan penyidikan yang sore ini dilakukan di Polresta Solo, dan dengan begitu sejauh ini semua tetap berjalan seperti harapan. Gitu. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa bergerak. Izin Pak. Pak Jokowi. Sore Pak. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Dan tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu.
Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, para penyidik meminta keterangan, Keterangan aja. termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin karena kalau di sini mungkin ada beberapa saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu. Termasuk dari Pak Aziz dan Syarif, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti didatangkan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Iya. Terima kasih. Pak, itu soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka jasa salinan jasa pegawai tua itu, apakah nanti ada tanggapan atau masih dimas? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Munarman. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari lihat proses yang sedang berjalan. Oke. Terima kasih. Bisa bergerak. Pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Sudah toh? Sampai ketemu di sumber. Izin Bapak, sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu 11 Februari malam. Pemeriksaan dilakukan lantaran berkas laporan dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah palsu berstatus P19 atau belum lengkap. Jokowi tampak didampingi ajudan Kompol Syarif, kuasa hukum Yakub Hasibuan, serta sejumlah anggota Pas Pampres. Setelah pemeriksaan, Jokowi menyebut kehadirannya untuk memberikan tambahan terkait yang diminta tim penyidik masa perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribuners, di Presiden Jokowi kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya di Februari 2020 terkait dengan fitnah ijazah palsu. Dan pemeriksaan ini dilakukan karena berkas dikembalikan karena belum lengkap. Jokowi tiba sekitar pukul 15.55 bersama kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, dan ia keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 15.00. Jokowi mengakui bahwa pemeriksaan kali ini meminta keterangan tambahan terkait dengan perkuliahannya. Yakub menjelaskan kliennya memenuhi panggilan ini sebagai warga negara yang baik,
penyidik Polda Metro Jaya memang sedang mendalami perkara ini di Surakarta dan Yogyakarta. Setidaknya ada 10 pertanyaan dengan segala turunannya yang diajukan oleh penyidik, dan setidaknya 2,5 jam penyidik menanyai Jokowi mengenai perkuliahan di UGM. Itu rekan Angga dan Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan apa saja materi tambahan yang digali tim penyidik dalam pemeriksaan Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu? ya, materi tambahan ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya, yaitu kebetulan ini menjelaskan bahwa lebih banyak mengenai pendalaman, yakni terkait dengan masa perkuliahan dari Jokowi, termasuk bagaimana proses skripsinya itu dilakukan dan lain sebagainya. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari Jokowi atas pertanyaan penyidik terkait dengan riwayat perkuliahannya di UGM? Ya, saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi bagaimana respon dari pada sore hari ini. Namun intinya bahwa dari pihak kuasa hukum Jokowi semua sudah diceritakan secara lengkap bagaimana perkuliahan di UGM. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana proses pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam di Mapolres Solo? Ya, proses pemeriksaan dari kami tidak tahu secara persis karena kami diminta menunggu di luar ruang penyidikan. Hanya saja dari pihak Polresta Solo ada yang mendampingi, yakni Kapolresta Solo, Komisaris dan ada juga beberapa dari Polresta Solo yang juga ikut mendampingi. Tentu lebihnya kami tidak bisa mengetahui bagaimana suasana di dalam ruang penyidikan. Gitu. Baik, rekan Ahmad, apakah setelah pemeriksaan tambahan ini berkas perkara berpotensi dinyatakan lengkap atau masih memerlukan pendalaman lanjutan? Ya, berdasarkan keterangan kuasa hukum Yaitu Hasibuan, pihak penyidik masih akan mendalami beberapa hal, termasuk saksi-saksi barangkali yang akan diperiksa di Solo maupun di Yogyakarta dalam sepekan ini. Dan nantinya berkas itu akan kembali diajukan ke kejaksaan, dan tentunya untuk mengetahui lengkap atau tidak nanti kejaksaan yang bisa menentukan hal tersebut. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari tim kuasa hukum Jokowi terhadap perkembangan proses hukum yang sedang berjalan ini? Ya, sejauh ini dari pihak kuasa hukum berusaha kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidikan. Salah satu hal yang bisa dibuktikan yakni dipenuhinya panggilan penyidikan yang sore ini dilakukan di Polresta Solo, dan dengan begitu sejauh ini semua tetap berjalan seperti harapan. Gitu. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa bergerak. Izin Pak. Bapak Jokowi. Sore Pak. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan juga infonya minggu ini
akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik. Tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, ya, para penyidik meminta keterangan. Keterangan aja. Termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin karena kalau di sini mungkin ada beberapa saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu. Termasuk dari Pak Aji dan Sarif, apakah sudah diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Iya, oke. Terima kasih. Pak, itu soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka jasa salinan jasa tua itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan masih dijelaskan? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Munarman. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari lihat proses yang sedang berjalan. Oke. Bisa bergerak. Pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Enggak tahu. Sampai ketemu di sumber. Izin Bapak, soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu 11 Februari malam. Pemeriksaan dilakukan lantaran berkas laporan dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah palsu berstatus P19 atau belum lengkap. Jokowi tampak didampingi ajudan Kompol Syarif, kuasa hukum Yakub Hasibuan, serta sejumlah anggota Pas Pampres. Setelah pemeriksaan, Jokowi menyebut kehadirannya untuk memberikan tambahan terkait yang diminta tim penyidik masa perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribunas, di Presiden Jokowi kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya di Februari 2020 terkait dengan fitnah ijazah palsu. Dan pemeriksaan ini dilakukan karena berkas P19 dikembalikan karena belum lengkap. Jokowi tiba sekitar pukul 15.55 bersama kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, dan ia keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 15.00. Jokowi mengakui bahwa pemeriksaan kali ini meminta keterangan tambahan terkait dengan perkuliahannya. Yakub menjelaskan kliennya memenuhi panggilan ini sebagai warga negara yang baik. Penyidik Polda Metro Jaya memang sedang mendalami perkara ini di Surakarta dan Yogyakarta. Setidaknya ada 10 pertanyaan dengan segala turunannya yang diajukan oleh penyidik, dan setidaknya 2,5 jam penyidik menanyai Jokowi mengenai perkuliahan di UGM. Itu rekan Angga dan Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan apa saja materi tambahan yang digali tim penyidik dalam pemeriksaan Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu? Ya, materi tambahan ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, ini menjelaskan bahwa lebih banyak mengenai pendalaman, yakni terkait dengan masa perkuliahan dari Jokowi, termasuk bagaimana proses skripsinya itu dilakukan dan lain sebagainya. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari Jokowi atas pertanyaan penyidik terkait dengan riwayat perkuliahannya di UGM? Ya, saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi bagaimana respon dari pada sore hari ini. Namun intinya bahwa dari pihak kuasa hukum Jokowi semua sudah diceritakan secara lengkap bagaimana perkuliahan di UGM. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana proses pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam di Mapolres Solo? Ya, proses pemeriksaan dari kami tidak tahu secara persis karena kami diminta menunggu di luar ruang penyidikan. Hanya saja dari pihak Polresta Solo ada yang mendampingi, yakni Kapolresta Solo, Komisaris dan ada juga beberapa dari Polresta Solo yang juga ikut mendampingi. Tentu lebihnya kami tidak bisa mengetahui bagaimana suasana di dalam ruang penyidikan. Gitu. Baik, rekan Ahmad, apakah setelah pemeriksaan tambahan ini berkas perkara berpotensi dinyatakan lengkap atau masih memerlukan pendalaman lanjutan? Ya, berdasarkan keterangan kuasa hukum Yakub Hasibuan, pihak penyidik masih akan mendalami beberapa hal, termasuk saksi-saksi barangkali yang akan diperiksa di Solo maupun di Yogyakarta dalam sepekan ini. Dan nantinya berkas itu akan kembali diajukan ke kejaksaan, dan tentunya untuk mengetahui lengkap atau tidak nanti ada kejaksaan yang bisa menentukan hal tersebut. Begitu. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari tim kuasa hukum Jokowi terhadap perkembangan proses hukum yang sedang berjalan ini? Ya, sejauh ini dari pihak kuasa hukum berusaha kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidikan. Salah satu hal yang bisa dibuktikan yakni
dipenuhinya panggilan penyidikan yang sore ini dilakukan di Polresta Solo, dan dengan begitu sejauh ini semua tetap berjalan seperti harapan gitu. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa bergerak. Izin Pak. Bapak Jokowi. Sore Pak. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi, sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika diujian dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, ya, para penyidik meminta keterangan. Keterangan aja. Termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin karena kalau di sini mungkin ada beberapa saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu. Termasuk dari Pak Aziz dan Syarif, apakah sudah diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Para kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Terima kasih. Pak, itu soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka jasa salinan jasa tua itu, apakah nanti ada tanggapan atau masih dijelaskan? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Munarman. Kalau kami justru melihatnya senang,
karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari lihat proses yang sedang berjalan. Oke, terima kasih. Bisa bergerak. Pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Nggak tahu. Sampai ketemu di sumber. Izin Bapak, soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu 11 Februari malam. Pemeriksaan dilakukan lantaran berkas laporan dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah palsu berstatus P19 atau belum lengkap. Jokowi tampak didampingi ajudan Kompol Syarif, kuasa hukum Yakub Hasibuan, serta sejumlah anggota Pas Pampres. Setelah pemeriksaan, Jokowi menyebut kehadirannya untuk memberikan tambahan terkait yang diminta tim penyidik masa perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribunas, di Presiden Jokowi kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya di Februari 2020 terkait dengan fitnah ijazah palsu. Dan pemeriksaan ini dilakukan karena berkas dikembalikan karena belum lengkap. Jokowi tiba sekitar pukul 15.55 bersama kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, dan ia keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 15.00. Jokowi mengakui bahwa pemeriksaan kali ini meminta keterangan tambahan terkait dengan perkuliahannya. Yakub menjelaskan kliennya memenuhi panggilan ini sebagai warga negara yang baik. Penyidik Polda Metro Jaya memang sedang mendalami perkara ini di Surakarta dan Yogyakarta. Setidaknya ada 10 pertanyaan dengan segala turunannya yang diajukan oleh penyidik, dan setidaknya 2,5 jam penyidik menanyai Jokowi mengenai perkuliahan di UGM. Itu rekan Angga dan Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan apa saja materi tambahan yang digali tim penyidik dalam pemeriksaan Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu? Ya, materi tambahan ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, ini menjelaskan bahwa lebih banyak mengenai pendalaman, yakni terkait dengan masa perkuliahan dari Jokowi, termasuk bagaimana proses skripsinya itu dilakukan dan lain sebagainya. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari Jokowi atas pertanyaan penyidik terkait dengan riwayat perkuliahannya di UGM? Ya, saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi bagaimana respon dari pada sore hari ini. Namun intinya bahwa dari pihak kuasa hukum Jokowi semua sudah diceritakan secara lengkap bagaimana perkuliahan di UGM. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana proses pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam di Mapolres Solo? Ya, proses pemeriksaan dari kami tidak tahu secara persis karena kami diminta menunggu di luar ruang penyidikan. Hanya saja dari pihak Polresta Solo ada yang mendampingi, yakni Kapolresta Solo
Kombespol dan ada juga beberapa dari Polresta Solo yang juga ikut mendampingi. Tentu lebihnya kami tidak bisa mengetahui bagaimana suasana di dalam ruang pendidikan. Gitu. Baik, rekan Ahmad, apakah setelah pemeriksaan tambahan ini berkas perkara berpotensi dinyatakan lengkap atau masih memerlukan pendalaman lanjutan? Ya, berdasarkan keterangan kuasa hukum Yatun Nasution, pihak penyidik masih akan mendalami beberapa hal, termasuk saksi-saksi barangkali yang akan diperiksa di Solo maupun di Yogyakarta dalam sepekan ini. Dan nantinya berkas itu akan kembali diajukan ke kejaksaan dan tentunya untuk mengetahui lengkap atau tidak nanti kejaksaan yang bisa menentukan hal tersebut. Baik, rekan Ahmad. Kemudian bagaimana respon dari tim kuasa hukum Jokowi terhadap perkembangan proses hukum yang sedang berjalan ini? Ya, sejauh ini dari pihak kuasa hukum berusaha kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidikan. Salah satu hal yang bisa dibuktikan yaitu dipenuhinya panggilan penyidikan yang sore ini dilakukan di Polresta Solo dan dengan begitu sejauh ini semua tetap berjalan seperti harapan. Gitu. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa bergerak. Izin Pak. Pak. Sore Pak. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan. Cukup lama tadi sekitar 2,5 jam kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, ya, para penyidik meminta keterangan Keterangan aja. termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya,
itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja, tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin karena kalau di sini mungkin ada beberapa saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu. Termasuk dari Pak Aziz dan Syarif, apakah sudah diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Iya, oke. Terima kasih. Pak, itu soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk KPU ini membuka jasa salinan jasa tua itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan masih dijelaskan? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Munarman. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari lihat proses yang sedang berjalan. Oke. Bisa bergerak. Pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Nggak tahu. Sampai ketemu di sumber. Izin Bapak, soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu 11 Februari malam. Pemeriksaan dilakukan lantaran berkas laporan dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah palsu berstatus P19 atau belum lengkap. Jokowi tampak didampingi ajudan Kompol Syarif, kuasa hukum Yakub Hasibuan, serta sejumlah anggota Pas Pampres. Setelah pemeriksaan, Jokowi menyebut kehadirannya untuk memberikan tambahan terkait yang diminta tim penyidik masa perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silakan laporan Anda. Ya, rekan Angga dan Tribunas, di Presiden Jokowi kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya di Februari 2020 terkait dengan fitnah ijazah palsu. Dan pemeriksaan ini dilakukan karena berkas dikembalikan karena belum lengkap. Jokowi tiba sekitar pukul 15.55 bersama kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, dan ia keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 15.00. Jokowi mengakui bahwa pemeriksaan kali ini meminta keterangan tambahan terkait dengan perkuliahannya. Yakub menjelaskan kliennya memenuhi panggilan ini sebagai warga negara yang baik. Penyidik Polda Metro Jaya memang sedang mendalami perkara ini di Surakarta dan di Yogyakarta. Setidaknya ada 10 pertanyaan dengan segala turunannya yang diajukan oleh penyidik, dan setidaknya 2,5 jam penyidik menanyai Jokowi mengenai perkuliahan di UGM. Itu rekan Angga dan Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan apa saja materi tambahan yang digali tim penyidik dalam pemeriksaan Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu?
Ya, materi tambahan ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya, yaitu Ketua ini menjelaskan bahwa lebih banyak mengenai pendalaman, yakni terkait dengan masa perkuliahan dari Polri, termasuk bagaimana proses skripsinya itu dilakukan dan lain sebagainya. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari Jokowi atas pertanyaan penyidik terkait dengan riwayat perkuliahannya di UGM? Ya, saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi bagaimana respon dari pada sore hari ini. Namun intinya bahwa dari pihak kuasa hukum semua sudah diceritakan secara lengkap bagaimana perkuliahan di UGM. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana proses pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam di Mapolres Solo? Ya, proses pemeriksaan dari kami tidak tahu secara persis karena kami diminta menunggu di luar ruang penyidikan. Hanya saja dari pihak Polresta Solo ada yang mendampingi, yakni Kapolresta Solo, Kombes dan ada juga beberapa dari Polresta Solo yang juga ikut mendampingi. Tentu lebihnya kami tidak bisa mengetahui bagaimana suasana di dalam ruang penyidikan. Baik, rekan Ahmad, apakah setelah pemeriksaan tambahan ini berkas perkara berpotensi dinyatakan lengkap atau masih memerlukan pendalaman lanjutan? Ya, berdasarkan keterangan kuasa hukum Yaitu Hasibuan, pihak penyidik masih akan mendalami beberapa hal, termasuk saksi-saksi barangkali yang akan diperiksa di Solo maupun di Yogyakarta dalam sepekan ini. Dan nantinya berkas itu akan kembali diajukan ke kejaksaan dan tentunya untuk mengetahui lengkap atau tidak nanti kejaksaan yang bisa menentukan hal tersebut. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana respon dari tim kuasa hukum Jokowi terhadap perkembangan proses hukum yang sedang berjalan ini? Ya, sejauh ini dari pihak kuasa hukum berusaha kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidikan. Salah satu hal yang bisa dibuktikan yakni dipenuhinya panggilan penyidikan yang sore ini dilakukan di Polresta Solo, dan dengan begitu sejauh ini semua tetap berjalan seperti harapan. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa bergerak. Izin Pak. Bapak sore Pak. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses
perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana, Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik. Tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan, Pak. Ya, para penyidik meminta keterangan. Keterangan aja. Termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin karena kalau di sini mungkin ada beberapa saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu. Termasuk dari Pak Aziz dan Syarif, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Para kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Iya, oke. Terima kasih. Pak, soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka jasa salinan jasa Jokowi itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan masih dimas? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Munarman. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari lihat proses yang sedang berjalan. Oke. Terima kasih. Sudah bergerak. Pemeriksaannya atau apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Enggak tahu. Sampai ketemu di sumber. Izin Bapak, sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Download Tribun X sekarang.